Malam itu, warga desa dibuat gempar dengan kematian Sumarno yang begitu mengerikan dan mengenaskan. Sungguh, kematian yang begitu tragis. Desas-desus tentang kematian Sumarno kini menjadi buah bibir di kalangan warga desa. Ada yang bilang, Sumarno tewas dibunuh orang. Ada yang bilang, Sumarno tewas dibunuh Dewi. Berbagai macam persepsi dan opini mulai berkembang di kalangan para warga. Malam itu, suasana desa tambah semakin mencekam dan mengerikan setelah terjadinya kematian-kematian yang beruntun di desa itu. Kembali, suara-suara binatang malam dan olongan anjing hutan mengiringi kengerian di desa itu. Sukirno yang mendengar berita kematian Sumarno sontak kaget, lemas, dan terkulai di tempat duduknya. Ia tak mengira kematian beruntun dialami oleh dua rekannya, yaitu Ngatmono dan Sumarno. Kini, Sukirno teringat dengan aksi mereka saat merampok di rumah Dewi. Ia masih ingat betul saat Sumarno dan Ngatmono yang telah memperkosa dan membunuh Dewi. Pagi pun menjelang. Di rumah Sumarno, tampak beberapa warga berdatangan untuk berbelasungkawa. Tampak mantan istri Sumarno telah datang di rumah duka. Rupanya, Sumarno tinggal sendirian di rumah itu. Ia sudah 3 tahun berpisah dengan istrinya. Sekitar pukul 10 pagi, acara pemakaman pun dilaksanakan. Jenazah Sumarno pun diberangkatkan menuju ke tempat pemakaman desa. Rombongan pengantar jenazah pun sampai juga di dalam area pemakaman. Dan kemudian, acara pemakaman pun dilaksanakan saat itu juga. Selang beberapa saat kemudian, acara pemakaman pun selesai. Warga satu persatu mulai meninggalkan lokasi area pemakaman. Sukirno, yang juga ikut dalam pemakaman itu pun melangkah meninggalkan area pemakaman. Sampailah kini Sukirno di depan rumahnya. Ia pun kemudian turun dari motornya. Sukirno segera masuk ke dalam rumah. Dan tak lama kemudian, istri Sukirno segera datang membuatkan kopi panas kesukaan suaminya. Tampak di raut muka Sukirno yang terlihat cemas dan gelisah. Sang istri pun kemudian bertanya kepada Sukirno, kenapa akhir-akhir ini ia tampak resah dan gelisah. Akhirnya, Sukirno pun menceritakan semua kejadian ini. Ia menceritakan kalau mereka bertigalah yang tengah merampok dan membunuh Dewi. Istri Sukirno pun sontak kaget mendengar cerita dari suaminya. Ia tak menyangka kalau suaminya terlibat dalam perampokan dan pembunuhan Dewi. Kini, Sukirno berniat untuk menyerahkan diri ke kepolisian. Rencananya, besok siang, Sukirno mau pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri dan mengakui semua perbuatan mereka. Malam pun tiba. Kembali, suasana di desa itu terasa semakin mencekam dan mengerikan. Dalam kegelapan malam, tampak sekelebat bayangan dengan cepat meluncur ke arah rumah Leo. Ternyata, bayangan itu adalah bayangan Dewi. Saat itu, ternyata Leo tengah berada di ruang anaknya. Malam itu, ternyata dia ingin menunggu anaknya yang masih kecil itu. Sekitar pukul 12 malam, Leo tampak tertidur di kamar anaknya. Rupanya, rasa kantuk yang telah menyerangnya begitu kuat hingga ia tertidur pulas. Tiba-tiba, tubuh anak perempuan Leo yang tengah tertidur itu hilang dari tempat tidurnya. Rupanya, tubuh bayi kecil mungil itu tengah berada dalam dekapan ibunya. Dengan penuh kasih sayang, Dewi memeluk erat tubuh anak kecilnya itu. Sementara, si kecil terasa nyaman dalam dekapan ibunya.
Beberapa saat kemudian, Dewi pun meletakkan dan menidurkan anaknya kembali. Dan sesaat kemudian, tubuh Dewi pun menghilang dari pandangan. Dalam keremangan malam, tampak sorot sepeda motor berjalan dari kejauhan. Rupanya, sorot sepeda motor itu adalah sorot sepeda motor Sukirno yang baru pulang dari rumah duka Sumarno. Rupanya, sehabis tahlilan, Sukirno mampir dulu membeli makanan di warung dekat pasar. Motor pun berjalan pelan dalam kegelapan malam. Sesampai di dekat jembatan, tiba-tiba motor Sukirno pun mogok. Beberapa kali ia mencoba menghidupkannya, motornya tak kunjung juga hidup. Sukirno pun kebingungan dengan apa yang terjadi. Udara malam itu semakin dingin, mulai terasa dan semakin menusuk tulang. Kini, suasana semakin sepi malam itu. Terdengar suara lolongan anjing yang bersaut-sautan dari kejauhan, menambah keangkeran dan kengerian malam itu. Mendengar suara anjing hutan yang bersaut-sautan, tambahlah tampak ketakutan di raut muka Sukirno. Tiba-tiba, tak disangka-sangka, terdengar suara tawa yang menakutkan dari kegelapan malam. Suara itu semakin jelas terdengar di telinga Sukirno. Sukirno pun bingung mencari dari mana datangnya suara itu. Tiba-tiba, belum hilang rasa bingung Sukirno, ia dikagetkan dengan munculnya sosok wanita, yang tak lain adalah sosok Dewi. Sontak, Sukirno tampak pucat pasi melihat sosok Dewi yang menghampirinya. Tubuh Sukirno pun kini mulai menggigil. Tubuhnya terasa kaku dan kakinya sulit untuk digerakkan. Sosok Dewi semakin mendekat ke arah Sukirno, dan kini hanya tinggal beberapa langkah dari hadapan Sukirno. "Hai Kirno, mau kemana kamu?" "Ampun, ampun Wi, aku tidak ikut membunuhmu." Kembali Dewi tertawa mengerikan memecah kesunyian malam. Saat kaki Sukirno dapat bergerak, Sukirno berlari sekuat-kuatnya. Namun, saat Sukirno berlari di pinggir jembatan, kakinya terpeleset dan jatuhlah Sukirno ke dalam sungai yang lumayan dalam itu. Tubuh Sukirno pun menghantam sebuah batu yang berada tepat di bawahnya. Kepalanya pecah bersimbah darah. Sukirno akhirnya tewas malam itu. Tuntas sudah dendam Dewi kepada mereka bertiga. Malam itu juga Dewi kembali ke rumahnya dan hendak berpamitan kepada suaminya. Saat itu, Leo tengah terbangun dari tidurnya, dan ia melihat bayi kecilnya yang masih terlelap dalam tidurnya. Tiba-tiba, Dewi menampakkan diri di hadapan Leo, hingga membuat Leo tak percaya akan kedatangan dari istrinya. Dewi pun segera berpesan kepada suaminya agar menjaga anak mereka satu-satunya. Dan ia mengatakan kalau dendamnya kini telah terbalaskan. Dewi pun kemudian berpamitan kepada Leo, ia akan kembali ke alamnya. Dan tak lupa, ia titip salam juga kepada para penonton channel Benih Story. Malam itu juga, episode Bangkit dari Kubur telah tamat. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.